kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotijah adalah Putri Basyari. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Perbankan Syariah semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Fikih Muamalah. Yang pertama ada akad ba'i tawarruk. Akad ba'i tawarruk adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak atau lebih, di mana pembeli yang membeli suatu barang dengan harga tertentu untuk kemudian menjualnya lagi kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah, dengan tujuan mendapatkan dana tunai. Rukun akad ba'i tawarruk melibatkan ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang diperjualbelikan. Syarat akad ba'i tawarruk melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan barang yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, serta pemindahan kepemilikan barang. Ulama pada umumnya mengizinkan ba'i tawarruk asal memenuhi syarat dan rukun, meskipun ada perbedaan pendapat di antaranya. Contoh penerapan ba'i tawarruk dalam perbankan syariah adalah melalui produk jual beli komoditas atau kontrak murabahah. Sebagai contoh, seorang nasabah membeli komoditas tertentu dari bank, kemudian menjualnya di pasar untuk mendapatkan dana tunai. Yang kedua ada akad ba'i al-inah. Akad ba'i al-inah adalah transaksi jual beli di mana penjual menjual suatu barang kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai atau dengan hutang. Setelah itu, penjual kembali membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Transaksi ini seringkali digunakan sebagai bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah. Rukun akad ba'i al-inah melibatkan ada penjual, ada pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Syaratnya melibatkan kesepakatan antara dua belah pihak dan kejelasan yang mengenai barang dan harga. Pendapat ulama terkait dengan ba'i al-inah ini berbeda-beda. Sebagian ulama menganggapnya haram karena dianggap sebagian cara untuk mendapatkan keuntungan dan perbedaan harga. Pendapatan keuntungan dari perbedaan harga ini tanpa adanya transaksi real yang jelas. Namun, sebagian ulama yang lain memandangnya sebagai transaksi yang sah, asal memenuhi syarat dan rukun tertentu. Contoh penerapan ba'i al-inah dalam perbankan syariah adalah melalui produk pembiayaan yang menggunakan konsep ini. Sebagai contoh, seorang nasabah membeli barang dari bank dengan harga tertentu secara kredit, kemudian menjualnya kembali kepada bank dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Proses ini memenuhi rukun dan syarat ba'i al-inah. Yang ketiga ada akad musyakoh. Akad musyakoh adalah perjanjian antara pemilik tanaman perkebunan dengan pihak yang akan menanam, terus merawat dan memelihara tanaman tersebut dengan dengan membagikan hasil. Akad musyakoh melibatkan pemilik tanaman tersebut, terus pihak yang menanam, serta tanaman yang menjadi objek perjanjiannya. Syarat akad musyakoh melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan terkait tanaman yang akan ditanam, pembagian hasil yang adil, dan waktu atau periode perjanjian. Pendapatan ulama terkait musyakoh cenderung mendukung prinsip kerjasama dan pembagian hasil yang adil. Contoh penerapan musyakoh dalam perbankan syariah bisa ditemukan dalam produk investasi syariah yang berbasis pertanian. Contoh, seorang investor dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pertanian tanaman tertentu dengan pembagian hasil sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Pendapat ulama terkait dengan muhabarah cenderung mendukung prinsip kerjasama dan pembagian hasil yang adil. Maaf, itu teman saya nangis.
Saya lanjut. Pembagian hasil yang adil transaksi ini dianggap halal selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Contoh penerapan muhabarah dalam perbankan syariah dapat ditemui dalam produk investasi yang berbasis bagi hasil. Sebagai contoh, seorang investor dapat memberikan modal kepada bank syariah untuk diinvestasikan lagi dalam usaha tertentu. Dapat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara investor, bank, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Yang keenam, ada akad jualah adalah perjanjian pembayaran, imbalan atau upah atas jasa atau pekerja tertentu yang disepakati sebelumnya. Dalam konteks ini, seseorang atau pihak yang melakukan pekerjaan atau jasa penerima imbalan dari pihak yang meminta pekerjaan atau jasa tersebut. Rukun akad jualah melibatkan mujawil atau penerima jasa atau pekerjaan. Sa'il itu adalah pemberian tugas atau pemesanan jasa, serta pekerjaan atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Syarat akad ini mencakup kesepakatan antara kedua belah pihak, terus kejelasan terkait penjelasan atau jasa yang akan dilakukan, besaran imbalan yang disepakati dari waktu atau periode pelaksana. Pendapat ulama terkait dengan jualah umumnya mengizinkan asal tidak melibatkan riba atau unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Jualah dianggap sebagai alternatif yang diterima dalam transaksi yang melibatkan upah atau imbalan atas jasa atau pekerjaan. Contoh penerapan jualah dalam perbankan syariah dapat ditemui dalam produk-produk jasa atau layanan yang melibatkan imbalan atas pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat membayar imbalan kepada bank syariah untuk jasa pelayanan konsultasi keuangan atau manajemen investasi yang disediakan oleh bank. Yang ketujuh, ada akad istiqnah, adalah perjanjian perbuatan barang atau proyek di mana pihak pembuat setuju untuk membuat barang atau proyek tertentu untuk pihak yang memesan dengan harga dan spesifikasi yang disepakati sebelumnya. Rukun akad istiqna melibatkan sani, pembuatan barang atau proyek, dan mustasni, pemesanan barang atau proyek, serta barang atau proyek yang menjadi objek perjanjian. Syarat akad ini mencakup kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan terkait barang atau proyek yang akan dibuat, spesifikasi yang diinginkan, harga yang disepakati, serta waktu atau periode pelaksana. Pendapatan ulama terkait dengan istiqna umumnya mendukung keabsahan akad ini asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah diterapkan dalam prinsip syariah. Istiqna dianggap sebagai salah satu instrumen yang memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan dalam memungkinkan perencana proyek secara lebih efisien. Contoh penerapan istiqna dalam perbankan syariah adalah ketika seorang nasabah memesan pembuatan properti atau proyek konstruksi kepada bank syariah, bank kemudian akan mengontrak pihak ketiga untuk membangun properti atau proyek tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah selesai, properti atau proyek akan diserahkan kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada akad ijarah muntahiyah bitamlik, adalah perjanjian sewa dengan opsi kepemilikannya di mana penyewa memiliki opsi untuk membeli aset yang disewakan pada akhir masa sewa. Ini memberikan hak kepada penyewa untuk membeli aset tersebut setelah masa sewa berakhir dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Rukun akad ijarah mutahawiyah bitamlik melibatkan menyewa, pemilik aset, objek sewa, serta kesepakatan harga dari opsi pembelian. Syarat akad ini meliputi kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan terkait aset yang disewakan, besaran sewa, masa sewa, harga jual, dan ketentuan opsi pembelian. Pendapat ulama terkait ijarah mutahiyah bitamlik bervariasi. Beberapa ulama mengizinkan dan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain mungkin mempertanyakan keabsahan praktik ini, terutama jika terdapat elemen yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh, penerapan ijarah
mutahiyya bitamlik dalam perbankan syariah adalah melalui produk pembiayaan kepemilikan rumah. Seorang nasabah menyewa rumah dari bank syariah dengan opsi untuk membelinya setelah masa sewa berakhir. Harga jual dan opsi pembelian tersebut telah disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya ada akad musyarakah, adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha atau kegiatan ekonomi di mana masing-masing pihak menyumbangkan modal atau sumber daya lainnya. Keuntungan atau kerugian dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Rukun akad musyarakah melibatkan para syarik atau pihak-pihak yang melakukan musyarakah, modal atau sumber daya yang disumbangkan, serta kesepakatan terkait pembagian keuntungan atau kerugian. Syarat akad ini meliputi kesepakatan antara para syarik, kejelasan terkait modal dan sumber daya yang disumbangkan, pembagian keuntungan atau kerugian yang adil, dan ada waktu periode perjanjiannya. Pendapat ulama terkait dengan musyarakah cenderung mendukung prinsip kerjasama dan pembagian hasil yang adil. Musyarakah ini dianggap sebagai bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, asalkan memenuhi syarat dan rukun setelah ditetapkan. Contoh penerapan masyarakat dalam perbankan syariah adalah melalui produk pembiayaan musyarakah, di mana bank syariah dan nasabah berkolaborasi. Selanjutnya ada akad wadiah, adalah perjanjian titipan atau penitipan amanah yang dimana ada satu pihak penitipan harta atau barang kepada pihak lainnya dengan tujuan penyimpanan dan pengamanan. Yang menerima amanah disebut sebagai wadi atau pemegang amanah. Rukun akad wadiah melibatkan pihak pemilik harta atau barang wadi, memegang amanah atau wadi, serta harta atau barang yang menjadi objek amanah. Syarat akad ini mencakup kesepakatan antara dua belah pihak, kejelasan terkait barang atau harta yang disimpan, serta tanggung jawab pemegang amanah terdapat pada yang diamankan. Pendapat ulama terkait dengan wadiah umumnya menyatakan bahwa wadiah adalah amanah yang harus dijaga dan disimpan dengan sebaik-baiknya. Pemegang amanah atau yang disebut wadi diharapkan menjaga amanah tersebut tanpa melakukan penggunaan atau penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan kehendak pemiliknya. Contoh penerapan wadiah dalam perbankan syariah adalah ketika nasabah menitipkan barang berharga di brankas bank syariah untuk disimpan dan dijaga keamanannya. Bank sebagai pemegang amanah atau wadi yang bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut dan mengembalikan kepada nasabah ketika diminta. Terus dalam konteks deposito, nasabah menitipkan dana kepada bank untuk dijaga dan kemudian bank memberikan imbalan dalam bentuk keuntungan bagi hasil kepada nasabah sebagai imbalan atas yang penggunaan data tersebut.